apa kabar nih? Kali ini kita akan rekapin film yang santuy-santuy aja dulu ya. Nah, film ini menceritakan kisah seorang murid yang menang banyak. Dia berhasil dekat dengan salah seorang guru seksi yang ada di sekolahnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung saja kita mulai dengan memperlihatkan karakter utama bernama Donnie Burger. Donnie merupakan karakter yang bisa dibilang cukup pintar di kelasnya. Dia sangat jago sekali dalam hal berhitung. Namun ya gitu, Donnie ini anaknya cukup liar dan nakal. Ketika dia bersama kedua temannya di sekolah ini, Donnie pengen banget nih punya pacar yang cantik dan seksi. Dan dia suka sekali dengan wanita yang umurnya lebih tua darinya. Nah, di sini muncullah guru matematika yang sangat seksi, dan wanita ini bernama Mary. Donnie lalu nyamperin gurunya yang sangat seksi ini cuy. Dengan tidak ada akhlak, Donnie menggoda Mary dengan mengajaknya berkencan. Karena Donnie yang santuy ini begitu tidak ada akhlak, Mary pun sebel kepadanya dan memberikan hukuman kepada Donnie. Nah, ketika Donnie dihukum di ruangan gurunya ini, tiba-tiba nggak tahu kenapa gurunya ini terlihat begitu sakti kepada Donnie. Ternyata Mary menyimpan kesaktian duniawi yang sangat besar terhadap bocah laki-laki, yaitu dengan si Donnie ini. Perlakuan Mary membuat Donnie terkejut akan hal itu cuy. Karena gurunya ini mengalami sakti yang cukup berat, Donnie pun diajak untuk melakukan ritual mantap-mantap di ruangan Mary ini. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh Donnie. Pokoknya di balik ruangan itu, Donnie mendapatkan apa yang diinginkannya selama ini. Nah, hari pun berganti hari ya kan? Hubungan Donnie dengan gurunya ini pun semakin erat. Aktivitas mereka pun tidak luput dari ritual mantap-mantap setiap harinya nih coy. Nah, tepat di satu hari, pas pula nih di acara sekolah, Mary dan Donnie pun ketahuan sedang mantap-mantap di balik layar. Suara dari ritual yang mereka lakukan terdengar sangat keras sampai ke panggung. Hingga akhirnya, ketika tirai dibuka, mereka pun ketangkap basah sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan begitu agresif. Kejadian itu pun membuat sisi sekolah menjadi sangat heboh. Karena Donnie bagikan pahlawan untuk semua orang, karena berhasil melakukan hubungan gelap dengan guru seksi yang ada di sekolah itu, dia pun mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Bahkan tidak hanya teman-temannya cuy, beberapa guru pun memberikan sorakan selamat kepada Donnie. Nah, dari kejadian itulah Donnie menjadi sangat terkenal. Dari hubungan gelap antara guru dan murid itu, Mary pun disidang karena telah melakukan tindakan mantap-mantap terhadap muridnya sendiri. Dan dari ritual itu, ternyata Mary sudah hamil tua cuy. Dan sudah pasti, anak yang dikandung Mary adalah anak Donnie. Akibat perbuatan itu, Mary pun dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Dan sebelum masuk ke sel penjara, Donnie berjanji kepada Mary bahwa dia akan menjaga anak mereka. Dan di sini akhirnya Mary si guru seksi harus masuk ke dalam penjara nih coy. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Donnie pun telah beranjak dewasa. Donnie sempat menjadi pemuda yang begitu terkenal di masanya. Donnie juga sempat menjadi orang yang kaya raya. Namun ya gitu, karena sangat buruk dalam mengelola keuangan, dia pun akhirnya tidak lagi memiliki apa-apa. Bahkan anaknya sendiri kabur meninggalkan dirinya. Malang banget kan? Di samping dia tidak lagi memiliki apa-apa dan memiliki hidup yang semakin suram, Donnie juga memiliki masalah mengenai tunggakan pajak senilai kurang lebih $40.000 yang tidak pernah dibayarnya. Di sini salah seorang teman Donnie sebagai lawyers menyarankan Donnie untuk segera menyelesaikan tunggakan itu. Karena akibatnya, jika Donnie tidak membayar pajak tersebut dalam waktu 1 minggu, dia akan dipenjara. Nah, untuk mengurangi beban pikiran yang ada di benaknya, Donnie pun pergi ke klub malam untuk menemui teman lamanya. Donnie pun curhat dengan wanita ini tentang masalah yang ada di hidupnya. Ya, mengenai tunggakan pajak itu. Wanita ini menyarankan Donnie untuk minta tolong dengan anaknya yang bernama Han Solo. Yaps, Han Solo adalah anak dari hubungan gelap antara Mary dan Donnie yang sempat heboh di masanya. Dan anak mereka telah beranjak dewasa, dan bisa dibilang anak Donnie tersebut memiliki kehidupan yang sangat mapan. Dan dia akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu kurang lebih 1 minggu ke depan.
Karena memiliki hubungan yang tidak baik antara dia dan anaknya, Donnie pun mengurungkan diri untuk bertemu dengan anaknya itu. Donnie yang masih sangat bingung untuk melunasi hutang pajak, dia pun pergi ke stasiun televisi untuk bertemu dengan teman lamanya lagi nih. Nah, stasiun televisi ini sempat mempopulerkan nama Donnie pada masanya, di mana berita heboh pada saat itu adalah hubungan dia dengan gurunya yang sekarang masih di penjara, yaitu Mary. Teman Donnie yang seorang produser ini memiliki ide untuk mengangkat kisah mereka kembali ke dalam sebuah acara TV. Dan jika acara tersebut berjalan, maka Donnie bisa mendapatkan honor yang sangat besar, senilai $50.000. Untuk mendapatkan itu, Donnie hanya perlu membawa anaknya, yaitu Han Solo, untuk pergi ke penjara, bertemu ibunya, yaitu Mary. Di mana nantinya, pertemuan itu akan mereka liput secara langsung. Karena Donnie hanya memiliki pilihan itu untuk menghasilkan uang, mau nggak mau, Donnie pun terpaksa untuk bertemu dengan anaknya. Nah, di sini Han Solo yang akan melangsungkan pernikahan dalam beberapa minggu lagi sedang berkumpul dengan keluarga tunangannya. Tunangannya ini bernama Jamie, wanita cantik dan mantap. Selain itu, di sini ada kedua orang tuanya Jamie, neneknya Jamie dan si bangke ini bernama Chad. Dia adalah adik kandung Jamie yang merupakan seorang tentara. Just info aja nih sob, anaknya Donnie ini yang bernama asli Han Solo Burger merubah namanya menjadi Thor Peterson. Dia merubah namanya karena dia malu dengan kisah kedua orang tuanya di masa lalu. Dan dia juga mengaku kalau kedua orang tuanya telah lama mati. Nah, tiba-tiba waktu mereka lagi makan bersama, Donnie pun datang menghampiri Peter atau Han Solo. Di sini Han Solo kita panggil dengan nama Peter ya, biar kalian kagak bingung sob. Nah, waktu Donnie datang tuh, si Peter ya kaget. Tiba-tiba ayah kandungnya datang menghampirinya di hadapan keluarga tunangannya. Agar rahasia tidak terbongkar, Peter pun harus berdalih kalau Donnie ini adalah sahabat dekatnya. Donnie memahami apa yang sedang dilakukan anaknya. Karena paham dengan kebohongan Peter, Donnie pun terpaksa masuk ke dalam sandiwara Peter kalau dia adalah teman dekatnya Peter. Di dalam kamar ini, Peter dan Donnie sempat berdebat karena bisa dibilang Donnie ini adalah ayah yang buruk dalam mengurus Peter sewaktu kecil dulu. Sehingga Peter pun menganggap kalau dia tidak lagi memiliki seorang ayah. Namun di sini Donnie menjelaskan tujuannya mengapa dia mendatangi Peter. Donnie mengajak Peter untuk menjenguk ibunya yang lagi sakit-sakitan di dalam penjara. Dan udah pasti, Donnie berbohong agar tujuannya berhasil untuk mengajak Peter menjenguk ibunya. Tapi di sini Peter sempat menolak dari ajakan itu dan tidak peduli dengan ibunya yang ada di penjara. Lalu mereka pun menghadiri sebuah pesta yang diadakan di rumah itu. Di pesta ini, Donnie berhasil menarik perhatian dengan tingkahnya yang konyol. Si Peter sempat khawatir kalau orang-orang tahu kalau Donnie adalah ayah kandungnya. Nah, ketika pesta berakhir, Donnie sempat mengajak anaknya ini untuk bercanda dan berusaha agar Peter mau menerimanya kembali sebagai seorang ayah. Waktu pun semakin larut dan tibalah saatnya untuk tidur. Nah, ketika pesta pernikahan Peter dan Jamie semakin dekat, mereka pun mengadakan pesta bujang untuk Peter. Ketika selesai dan akan pulang, Donnie mengajak Peter untuk pergi bersenang-senang ke tempat lain. Dan di sini hanya mereka saja. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama di malam ini, perlahan Peter pun dapat berdamai dengan keadaan di masa lalu dan mulai menerima Donnie sebagai ayahnya. Ketika selesai bersenang-senang, mereka pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, Donnie pun terkejut karena Peter tiba-tiba mendatangi ibunya ke penjara. Di sini, sebenarnya Donnie udah gak ingin lagi nih melanjutkan rencananya untuk mengajak Peter menemui ibunya agar dia mendapatkan uang sebanyak $50.000. Karena Donnie tidak ingin Peter menjadi salah paham dengannya, Donnie pun langsung mengejar Peter ke penjara. Nah, pas sampai di penjara, terlihat Mary ibunya Peter yang masih sangat seksi cuy. Peter, Donnie, dan Mary pun akhirnya dapat mengobrol bersama di tempat ini. Tapi tingkah Mary dan Donnie di masa lalu masih terbawa-bawa hingga saat ini. Dan ia membuat Peter agak sedikit geli dengan tingkah laku kedua orang tuanya ini.
Ketika mereka mengobrol dan saling kangen satu sama lain, tiba-tiba suasana pun menjadi kacau ketika tim dari TV meliput mereka. Peter pun sempat marah ke Donnie karena mengira kalau Donnie mendekati dirinya hanya untuk membuatnya datang ke penjara dan semata-mata karena uang. Donnie berusaha menjelaskan semuanya ke Peter bahwa sebenarnya dia tidak lagi memperdulikan hal itu dan dia benar-benar sangat sayang dengan Peter dan tidak lagi berniat mengambil keuntungan ketika acara TV meliput kisah mereka. Tapi dari penjelasan Donnie, Peter tidak menerima hal itu dan sangat kecewa dengan ayahnya ini. Hubungan Donnie dan Peter pun kembali merenggang. Karena sangat kecewa, Peter lalu mengusir Donnie dari rumahnya. Ketika Donnie akan pergi dari rumah ini, dia tidak sengaja mendengar suara Jamie yang sedang bicara dengan seseorang melalui telepon. Donnie berprasangka Jamie sedang teleponan dengan selingkuhannya karena pembicaraan mereka sangat mencurigakan. Donnie pun tidak ingin anaknya menikahi wanita yang salah dan dia berniat akan membongkar hal itu. Nah, pas Donnie ngasih tahu Peter kalau Jamie telah selingkuh dengan atasannya bernama Steve, Jamie pun menjelaskan semuanya. Kalau yang dia telepon itu adalah orang-orang dari event organizer yang akan mengatur acara pernikahan mereka. Donnie yang merasa kalau dia telah menuduh Jamie dengan tuduhan yang salah, dia pun pergi dari tempat itu dengan cara yang sangat memalukan. Karena merasa bersalah ke Jamie dengan menuduhnya yang enggak-enggak, Donnie pun berniat akan meminta maaf ke Jamie. Dia pun membawa 2 buah es krim sebagai ucapan minta maaf dan mendatangi Jamie ke hotelnya. Nah, waktu Donnie sampai di pintu kamar Jamie, Donnie pun mendengar suara desahan dari dalam kamar itu. Karena curiga, Donnie pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Jamie melalui jendela. Ketika sampai di balik jendela, Donnie pun melihat pemandangan yang sangat bangkit sekali cuy. Ternyata Jamie sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan si Chad. Yaps, adik kandungnya sendiri. Donnie lalu masuk ke kamar itu dan menangkap bahasa perlakuan mereka berdua. Karena Donnie tidak ingin anaknya menikahi wanita yang tidak benar, dia pun berniat akan memberitahu Peter apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Jamie yang takut kalau Peter tidak jadi menikahi dirinya, dia pun memberikan uang sebanyak $50.000 ke Donnie sebagai uang tutup mulut. Ya, karena Donnie juga butuh uang, mau nggak mau, dia pun menerima uang itu. Si Peter ini bisa dibilang pembisnis muda yang sangat kaya coy. Jadi Jamie menikahi Peter hanya karena kekayaannya saja. Nah, esok harinya ketika acara pernikahan akan berlangsung, Donnie pun mendatangi acara tersebut dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Walau dia sangat membutuhkan uang, Donnie lebih memilih untuk memberitahu fakta yang sebenarnya kepada Peter. Dan dia berubah pikiran dan menolak uang yang diberikan oleh Jamie. Ketika Peter mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Jamie dan Chad, Peter pun spontan membatali acara pernikahan mereka. Dia sangat jijik dan begitu kecewa dengan orang yang sangat dia cintai. Keburukan Jamie dan Chad pun telah diketahui oleh semua orang yang ada di sana. Peter dengan nama asli Han Solo Burger, dia pun pergi bersama ayahnya dari tempat itu. Dan keluarga Jamie benar-benar sangat kacau di sini. Nah, akhirnya Peter kembali menggunakan nama Han Solo sebagaimana yang telah diberikan ayahnya waktu kecil. Dia pun kembali menerima Donnie sebagai ayah kandungnya. Dan di sini hubungan mereka kembali erat. Dan 3 tahun lagi Mary akan bebas dari penjara. Hidup mereka akan semakin lengkap. Nah, Donnie pun akhirnya terbebas dari tunggakan pajak. Hidupnya kembali tenang bersama anaknya dan istrinya, yaitu Mary, guru matematika seksi yang sempat membuat heboh pada masanya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah rekap alur cerita dari film That's My Boy. Walau Donnie adalah orang tua yang sangat buruk untuk anaknya, namun dia tidak ingin anaknya memiliki masa depan yang buruk seperti dirinya. Ya, bisa dibilang film ini cukup menghibur lah. Jika kalian suka dengan alur cerita di film ini, jangan lupa untuk di komen ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.